Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musarofah. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai aliran esensialisme pendidikan beserta pemikiran para tokoh aliran esensialisme. Esensialisme ini terdiri dari dua kata, yakni esensi dan esensial. Esensi yang berarti hakikat, inti, dan dasar, sedangkan esensial adalah sangat prinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Esensialisme merupakan aliran yang ingin manusia agar kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama. Esensialisme pendidikan didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Esensialisme muncul karena reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis yang terjadi pada abad pertengahan. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang dapat memberikan kestabilan, dan juga nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme, karena dua aliran ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Esensialisme adalah konsep yang meletakkan sebagian ciri berpikir modern. Realisme modern yang menjadi salah satu eksponen esensialisme, titik berat tinjauannya adalah mengenai alam dan dunia fisik. Sedangkan idealisme modern sebagai eksponen yang lain, pandangan-pandangannya bersifat spiritual. John Butler mengutarakan ciri dari keduanya yaitu alam, di mana alam adalah yang pertama memiliki kenyataan pada diri sendiri dan dijadikan pangkal berfilsafat. Hakikat aliran filsafat esensialisme ini didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah kepada keduniawian, serba ilmiah, dan juga materialistik. Selain itu juga didasari oleh pandangan-pandangan dari penganut aliran idealisme dan realisme. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk seseorang yang berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan, kesenian, dan segala hal yang mampu menggerakkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Esensialisme merupakan sebuah istilah yang menegaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar, seni, dan juga ilmu pengetahuan. Hal tersebut berguna untuk manusia di masa lalu dan juga berguna pada kehidupan di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan persiapan bagi warga masyarakat yang beradab. Sementara itu, disiplin, keterampilan, seni, dan juga sains merupakan pengaturan yang tepat. Oleh karena itu, bagi esensialis diperlukan guru yang dewasa, memahami pelajaran, dan juga mampu mentransformasikan pengetahuan dan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Kaum esensialis mengatakan bahwa belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dihalang-halangi, bahkan harus ada dalam diri setiap manusia. Belajar dimulai dari hal-hal yang sederhana, meningkat terus sampai mencapai ke tingkatan yang rumit atau yang lebih tinggi. Belajar memerlukan ketekunan dan sistem yang terjalin erat satu sama lain, sehingga diperoleh pengetahuan yang utuh dan sistematik. Saya Abdul Rauf. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai esensialisme. Secara umum, kurikulum yang dianjurkan oleh para esensialisme sebagai berikut. 1. Kurikulum dasar yang seharusnya menitik beratkan pada keterampilan dasar yang memberikan kontribusi pada peningkatan pengenalan huruf. 2. Kurikulum menengah yang seharusnya terdiri dari pelajaran dasar termasuk sejarah,
matematika, sains, sastra, dan bahasa. 3. Disiplin tinggi yang merupakan pelajaran yang disesuaikan dengan kondisi sekolah di mana proses pembelajaran terjadi. Pada prinsipnya, proses belajar menurut esensialisme melatih jiwa daya potensial yang telah ada, dan proses belajar merupakan proses menyerap apa yang dari luar yang tersusun dalam kurikulum dengan perantara guru. Esensialisme menekankan pentingnya pewarisan budaya dan keterampilan pada peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kelebihan aliran esensialisme pendidikan. 1. Suatu ide atau gagasan manusia diuji dengan sumber dari Tuhan. 2. Memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang fleksibilitas, artinya terdapat keterbukaan terhadap perubahan, toleran dan tidak terikat dengan doktrin tertentu. 3. Pendidikan berpijak pada nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan. 4. Esensialisme berpendapat bahwa perubahan adalah kenyataan yang tidak dapat dirubah dalam kehidupan sosial. 5. Peran guru di sini sangat dominan sebagai model yang baik untuk diguru dan ditiru. Kelemahan aliran esensialisme. 1. Menurut esensialis, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial yang mengakibatkan adanya orientasi yang terikat tradisi pada pendidikan. Sekolah yang akan mengindoktrinasi siswa dan mengesampingkan kemungkinan perubahan. 2. Para pemikir esensialis pada umumnya berpedoman pada filsafat yang berbeda. Beberapa pemikir esensialis bahkan memandang seni, ilmu, sastra sebagai embel-embel dan merasa bahwa pelajaran IPA, teknik, dan kejuruanlah yang benar-benar penting diperlukan siswa agar dapat memberi kontribusi pada masyarakat. 3. Inisiatif dalam pendidikan ditekankan pada guru, bukan pada siswa. Saya Yina Eni Rofiah. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang tokoh-tokoh aliran esensialisme. Pelopor aliran esensialisme seperti William C. Beckley, Thomas Briggs, Frederick Breed, dan I.C. Kendall. Pada tahun 1938, mereka membentuk suatu lembaga yang disebut The Essentialist Committee for the Advancement of American Education. Beckley sebagai pelopor esensialisme, ia yakin bahwa fungsi utama sekolah adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah kepada generasi muda. Filsafat pendidikan esensialisme menurut William C. Beckley adalah: yang pertama, minat yang kuat dan tahan lama tumbuh dari upaya-upaya belajar yang memikat atau menarik perhatian, bukan karena dorongan dari dalam jiwa. Yang kedua, kemampuan untuk mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan. Maka menegakkan disiplin adalah suatu cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagi individu maupun bangsa, kebebasan yang sesungguhnya merupakan sesuatu yang dicapai melalui perjuangan, bukan pemberian. Yang ketiga, esensialisme menawarkan teori yang kokoh tentang pendidikan, sedangkan sekolah-sekolah pesaingnya atau progresivisme memberi sebuah teori yang lemah. Beckley dan rekan-rekannya memiliki kesamaan pemikiran dalam hal pendidikan, sangat kritis terhadap praktek pendidikan progresif. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Esensialisme menekankan pada apa yang mendukung pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, pendidikan bertujuan untuk mentransmisikan kebudayaan, untuk menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umum. Secara umum, esensialisme adalah model pendidikan transmisi yang bertujuan untuk membiasakan siswa hidup dalam masyarakat masa kini. Sekolah yang baik adalah sekolah yang berpusat pada masyarakat, yaitu sekolah yang mengutamakan kebutuhan dan minat masyarakat. Konsep dasar pendidikan esensialisme adalah bagaimana menyusun dan menerapkan program-program esensialis di sekolah-sekolah. Tujuan utama dari program-program tersebut diantaranya: yang pertama, sekolah-sekolah esensialis melatih dan mendidik subjek didik untuk berkomunikasi dengan logis. Yang kedua, sekolah-sekolah mengajarkan dan melatih anak-anak secara aktif tentang nilai-nilai kedisiplinan.
kerja keras, dan rasa hormat kepada pihak yang berwenang atau orang yang memiliki otoritas. Yang ketiga, sekolah-sekolah memprogramkan pendidikan yang bersifat praktis dan memberi anak-anak pengajaran yang mempersiapkannya untuk hidup. Yang keempat, contoh sekolah yang mengutamakan kebutuhan dan minat masyarakat adalah SMK. Karena di sekolah SMK ini lebih mengutamakan minat dari individu. Selanjutnya, tugas pendidikan adalah sebagai perantara atau pembawa nilai yang ada di luar ke dalam jiwa peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik perlu dilatih agar memiliki kemampuan observasi yang tinggi untuk menyerap ide-ide atau nilai-nilai yang berasal dari luar dirinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai esensialisme beserta tokohnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.